من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah. Atas nikmatnya kita kembali melanjutkan kajian Kitabut Tauhid yang sudah rutin alhamdulillah kita lakukan di tempat ini, di Musola Hafayu. Kita di malam hari ini kita akan baca bab yang ke-16 dari yang kita baca di kitab Tauhid ini, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di bab yang ke-16 ini, beliau tidak berikan judul, langsung menyebutkan firman Allah. Cuman yang ingin beliau sampaikan kepada kita di bab ini sebagai pendahuluan supaya kita paham pembahasan, karena tidak ada judul babnya. Beliau langsung sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini dibuat oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk membatalkan dan mengingatkan dari bahayanya kesyirikan, bahkan terhadap malaikat Allah. Tidak boleh kita ambil sebagai pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka bergantung kepada malaikat. Bahkan ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat dari orang jahiliyah. Jadi ada dari orang jahiliyah dulu sampai menyembah malaikat, karena menurut syubhat mereka, menurut pemikiran mereka, malaikat ini kan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Kita perlu menjadikannya sebagai apa? Wasilah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan keyakinan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan keyakinan itu. Bahwa keyakinan tersebut menganggap dan menjadikan malaikat sebagai sembahan selain Allah, itu adalah keyakinan yang batil. Itu merupakan keyakinan kesyirikan. Itu merupakan keyakinan kesyirikan. Karena malaikat juga butuh rahmat Allah. Malaikat juga butuh pertolongan Allah. Karena dia makhluk sama dengan kita. Dia adalah ciptaan Allah sama dengan kita. Sekaligus juga di sini nanti akan kita singgung dan akan kita sebutkan cara kerjanya tukang sihir dan paranormal serta yang semisal dengan mereka, karena ada yang belum sebutkan. Walaupun sebelumnya sudah kita sebutkan ya, bahwa meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, dan meminta bantuan kepada mereka itu syirik. Sudah kita sebutkan di bab sebelumnya. Tapi di bab ini ada yang disebut oleh penulis rahimahullah hadits yang menjelaskan bagaimana cara kerjanya jin, kenapa cara kerjanya tukang sihir, para peramal, kenapa dia tahu perkara-perkara yang kita tidak tahu. Ini di sini dijelaskan bagaimana mereka mengetahui hal tersebut.
Kata beliau rahimahullah ta'ala di bab ini, bab 16. Bab qaulillahi ta'ala. Bab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hatta idha fuzzi'a an kulubihim. Qalu mada qala rabbukum. Qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Kata Allah, hatta hingga idza fuzzi'a an qulubihim, ketika dihilangkan dari hati mereka itu rasa takut. Ketika dihilangkan dari hati mereka rasa takut, qalu mereka akan bilang, mada qala rabbukum? Apa yang disebutkan dan diucapkan oleh Rabb kalian? Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Sebentar akan jelas kenapa ucapan ini muncul dari mereka. Ada kasusnya, ada kisahnya. Jadi ketika rasa takut hilang dari hati mereka, mereka bilang, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka yang lain menjawab, qaulul haqqo. Yang Allah katakan adalah al-haq. Wa huwal aliyul kabir. Dia maha tinggi, lagi maha besar. Titik pendalilan dari ayat ini, bahwa malaikat tidak tahu yang gaib. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan wahyu kepada Jibril, itu hanya Jibril yang tahu, hanya Jibril yang dengar. Yang lainnya tidak tahu. Tidak tahu perkara gaib. Maka keharusannya tidak boleh kita ibadahi. Tidak boleh kita meminta kepada malaikat. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Walaupun dia adalah yang dekat dari Allah. Walaupun dia tidak pernah melakukan dosa. Tapi semua itu tidak mengharuskan kita boleh meminta kepadanya. Karena kenapa? Mereka tidak tahu juga perkara gaib. Kapan mereka tahu? Ketika dikasih tahu. Jadi ketika diturunkan kepada Jibril wahyu, itu semua malaikat pingsan. Akan ada hadisnya sebentar. Karena takutnya yang ada dalam hati mereka, sampai ketika hilang rasa takut mereka sadar. Mereka akan bertanya, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Apa yang disebut dan dikatakan oleh Rabb kalian? Jadi dia tidak tahu apa-apa. Sampai dikatakan, qaulul haqqo. Allah ucapkan yang hak. Dia maha tinggi lagi maha besar. Kisahnya, lengkapnya, beliau datangkan hadits ini untuk menafsirkan ayat itu tadi. Wafis sahih. Kata beliau dalam sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi SAW qol. Dari Nabi SAW qala. Beliau bersabda. Idza qadallahu al-amra fis sama'. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit. Apabila Allah memutuskan dan menetapkan satu perkara di langit. Ya, di langit maksudnya di atas. Dorobatil malaikatu biajnihatiha khud'anan liqauli. Maka para malaikat merendahkan sayap-sayapnya karena tunduk terhadap firman Allah. Ini seluruh malaikat. Mereka merendahkan sayapnya karena tunduk terhadap apa? Firman Allah yang akan diturunkan sebentar. Yang akan ditetapkan. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Sampai kata Nabi SAW, seakan-akan rantai besi yang dipukulkan di atas batu keras. Itu tunduknya mereka. Yanfuduhum dalik. Hal itu membuat mereka pingsan. Membuat mereka apa? Pingsan. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dari ucapan tersebut. Hatta baru diturunkan. Hatta idha fuzzi'a an kulubihim. Sampai dihilangkan itu rasa takut dari hati mereka. Qalu, baru mereka bilang. Mada qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haqqo wa huwal aliyul kabir. Allah katakan yang benar. Dialah maha tinggi lagi maha besar. Ini yang ditetapkan. Ini menunjukkan sampai di sini ini. Menunjukkan malaikat pertama tidak tahu yang gaib. Yang kedua malaikat juga tunduk terhadap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menentukan. Apalagi mau mengabulkan apa? Doa. Mau mengabulkan doa.
Ini malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi manusia? Yang kadang manusia yang orang sembah selain Allah, kadang itu bukan orang soleh. Kadang bukan orang soleh. Kadang yang orang besarkan adalah penyembah kubur juga. Yang sudah keluar dari Islam. Ini malaikat, tidak pernah berdosa. Tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tunduk terhadap ketentuan Allah. Mereka tunduk terhadap ketentuan Allah. Ini sampai di sini. Iya. Kemudian beliau ceritakan, kata Nabi SAW, fayasma'uha mustarikus sama. Kan tadi, ketika Allah turunkan wahyu, ketika Allah menetapkan satu perkara, dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada malaikat. Malaikat yang mendengarnya itu Jibril nanti yang disebutkan memberitakan kepada malaikat yang lain. Itu ketentuan di atas langit yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Maka dia didengar, ketentuan itu didengar oleh pencuri pendengaran. Ini jin. Wa mustarikus sam'i hakada ba'du fauqobat. Pencuri pendengaran itu seperti ini, sebagiannya di atas sebagian lain. Wasofahu Sufyan bikaffi. Sufyan mencontohkan dengan jari-jarinya. Maksudnya pencuri pendengaran itu sampai ke atas langit seperti ini, bersusun. Syaitan. Untuk mencuri apa? Pendengaran. Supaya dia mau tahu perkara gaib. Apa yang ditetapkan oleh Allah di langit. Sehingga duluan nanti dia sampaikan kepada tukang sihir, peramal. Iya. Disebutkan oleh Sufyan seperti itu. Faharofaha wabaddada baina asobi. Jadi dia silangkan dan dia rapatkan antara jari jemarinya. Maksudnya seperti ini. Bersusun ke atas. Jadi malaikat syaitan pencuri pendengaran susun dari bumi ini. Karena syaitan di bumi. Kan diturunkan di bumi. Seperti Adam. Untuk mencuri pendengaran di langit, mereka bersusun ke atas. Iya. Seperti itu dicontohkan oleh Sufyan. Fayasma'ul kalimah. Dengan itu tadi, dia mendengar kalimat yang telah ditetapkan di langit. Fayulkiha ila man tahta. Dia langsung, ketika dia dengar, langsung dia kasih tahu yang di bawahnya tadi. Pas, yang di bawahnya. Iya. Thumma yulkihal akhar ila man tahta. Kemudian yang lainnya lagi memberikan yang kepada yang di bawahnya. Hatta yulkiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai kepada apa? Si tukang sihir atau si peramal. Itu ujungnya. Inilah nanti yang disebutkan oleh para ulama, kenapa tukang sihir dan peramal kafir? Karena dia pakai jin. Tukang sihir atau peramal, itu kalau dia mau tahu ramalannya apa, tukang sihir, kalau dia mau menjalankan sihirnya, maka dia pakai jin. Nah, ini yang seperti ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya, dan itu disepakati. Jadi seperti itu model bentuknya. Farubbama adrokahu syihab qabla ayyul kiyaha. Kadang dia dijumpai oleh syihab, panah dari bintang yang panas. Ya, itu dibilang bintang jatuh. Itu setan dirajam. Ia mencuri pendengaran. Ada orang bintang jatuh, dia berdoa. Iya, padahal itu lagi murka. Iya, lagi dilempar apa? Setan. Jadi kadang didapati oleh syihab. Ya, dilempar dengan bintang. Qabla ayyul kiyaha, sebelum dia berikan ke bawahnya. Tapi ingat, ini sebelum diutus Nabi kita. Adapun setelah diutus Nabi kita, tidak ada lagi yang bisa mencuri berita ke langit. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh jin, oleh syaitan. Dia bilang dalam surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dulu kami di masa jahiliyah sebelum diutus Nabi, kami ada tempat duduk di langit. Artinya mereka bersusun ke atas sampai ke atas. Dulu untuk mencuri apa? Berita. Untuk mencuri berita. Adapun setelah itu, faman yastamil an, siapa yang mendengarkannya sekarang, itu setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW,
Apa yang terjadi? Yajidilahu syihaban rosoda. Dia akan mendapatkan lemparan yang akan membakarnya. Jadi itu terjadi sebelum Nabi kita diutus. Adapun setelah Nabi kita diutus, tidak ada lagi syaitan yang mendengar di mana? Di langit. Adapun kalau masih ada yang benar, barang orang hilang, kemudian dia datang ke dukun, oh di sana yang ambil laki-laki yang berbaju ini fotonya, itu kerjasama antar jin yang ada di dunia ini. Artinya jadi jin sini jinnya tukang sihir atau peramal ini, makanya dia tanya dulu, di mana hilang, di mana terakhir. Jadi jinnya dia menghubungi jin yang ada di lokasi sana. Iya. Itu cara kerjanya pakai jin. Ya, di mana itu barang yang hilang di situ kemarin? Oh iya, diambil sama baju ini. Laki-laki dewasa. Itu jin sana yang kasih tahu sini, jin yang sini kasih tahu. Ini yang ambil. Kan dia tanya dulu ciri-cirinya. Di mana hilang, kapan, hari apa. Supaya memudahkan kerja jinnya. Kerja jinnya. Demikian pula kalau dia tahu duluan. Oh kita namanya ini ya. Kita tadi naik mobil. Iya. Itu jinnya, setonnya yang bicara. Jadi sebelum orang itu sampai ke sini, jinnya sudah kabarkan. Akan datang orang begini. Ciri-cirinya. Jadi orang makin kagum. Kenapa ditahu ini? Jago ini. Iya. Bukan jago, itu kafir itu. Kan dia pakai jin. Pakai apa? Jin. Itu cara kerjanya kenapa dia kafir. Cara kerjanya kenapa dia kafir. Jadi setelah itu tadi ini, mereka mencuri berita di langit sebelum diutus Nabi. Adapun setelah Nabi kita SAW diutus, maka tidak ada lagi yang bisa mencuri berita di langit. Tidak ada lagi yang bisa mencuri berita di langit. Jadi ini tadi, mereka susun. Terus warubbama alqoha qabla ayyudrikahu. Kadang dia berhasil lemparkan ke bawah sebelum didapati oleh bintang yang membakarnya. Tapi fayakdibu ma'aha mi'atu kidbah. Mi'at kadbah. Dia campurkan bersama satu kebenaran ini 100 kedustaan. Jadi kadang sekali benar, 100 yang dustanya. Tapi orang percaya karena sudah pernah benar. Orang percaya karena sudah pernah benar. Fayuqol, maka dikatakan, alaysa qad qala lana kada wa kada? Bukankah dulu dia pernah bilang begini dan benar? Kada wa kada, demikian dan demikian. Fayusarrafu bitilkal kalimah lati sumi'at minas sama. Maka dia dipalingkan dengan kalimat yang dia dengar di langit itu. Jadi yang benarnya itu, yang dia berhasil curi dari langit. Yang dia berhasil curi dari langit. Kemudian dicampurlah dengan 100 apa? Kedustaan. Tapi orang percaya kenapa? Karena pernah benar. Karena pernah apa? Benar. Ini hadits menafsirkan ayat tadi kisahnya. Kenapa malaikat pingsan? Kenapa malaikat setelah itu baru bangun? Apa yang terjadi? Ini hadits menafsirkannya. Di sini kita dapat faedah bahwa Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadits. Al-Quran itu supaya kita bisa memahaminya, maka kita memerlukan hadits. Karena dalam menafsirkan Al-Quran disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa Al-Quran itu bisa ditafsir dengan Al-Quran. Jadi kalau ada ayat yang belum terlalu nampak maknanya, belum terlalu jelas, kadang sudah ada ayat yang lain yang menjelaskan maknanya. Kalau tidak ada, maka kita tafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Misalnya, Nabi katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Kita tidak tahu. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana cara mendirikan sholat? Maka ditafsirkan oleh apa? Hadits Nabi. Sholatlah seperti ini. Angkat tangan, bangun, bacaannya ini. Semua dijelaskan. Ini namanya Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran juga, ia menafsirkan dan tidak ada juga sunnah, maka bisa diambil tafsirnya sahabat. Tafsirnya para sahabat. Sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi dan hidup bersamanya. Melihat Nabi. Maka ditafsirkan dengan tafsir sahabat. Karena mereka murid Nabi SAW. Karena mereka murid Nabi SAW. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Bisa kalau tidak ada yang kita tahu dari Al-Quran. Tidak pula ada sunnah.
tidak juga ada tafsir sahabat, maka tafsir sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Tafsir dengan sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Ini 4 metode yang bisa ditempuh dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Pertama, ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau ada ayat namanya mutasyabih, samar maknanya. Dikembalikan kepada ayat-ayat apa? Muhkam, yang jelas maknanya. Kalau tidak ada Al-Quran yang bisa menafsirkan maknanya, maka kita cari apa? Hadits. Ini cara kedua. Kita cari hadits. Apa penjelasan Nabi terhadap ayat ini? Apa penjelasan Nabi terhadap apa? Ayat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadits, maka cari apa perkataan sahabat terhadap ayat ini. Karena sahabat telah menafsirkan Al-Quran ayat per ayat. Seperti Ibnu Abbas, Mujahid, ya, rahimahullahu ta'ala, telah menanyakan ayat per ayat kepada Ibnu Abbas. Apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Demikian pula dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Ya, mereka dari murid-muridnya siapa? Ibnu Mas'ud. Mereka juga menanyakan tafsir Al-Quran kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi sudah ada tafsir sahabat. Itu kita bisa memahami Al-Quran dengan itu. Itu tahap kedua, ketiga. Tahap keempat, terakhir adalah sesuai dengan kandungan bahasa. Kalau kita tidak tahu Al-Quran yang menafsirkannya atau tidak ada hadits, tidak ada juga ucapan sahabat yang bisa kita dapat, maka tafsirkan sesuai dengan apa? Keharusan dari bahasa Arab. Ini 4. Tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri. Hanya 4 inilah cara menafsirkan Al-Quran, ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Adapun menafsirkan Al-Quran selain dengan 4 ini, maka itu batil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa amma an yufassirul Quran bi ghairi hadhihi turuq fahada batil. Adapun menafsirkan Al-Quran selain 4 cara tadi itu, maka itu pasti batil dan pasti aneh. Misalnya orang tafsirkan Al-Quran sesuai dengan cocok logi. Itu pasti aneh. Kenapa? Karena menafsirkan Al-Quran tidak sembarang. Harus dengan 4 ini. Salah satunya. Quran dengan Quran. Quran dengan hadits. Quran dengan ucapan sahabat. Tafsir sahabat. Quran sesuai dengan lugah. Sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Dan itu tingkatannya. Quran dengan Quran dulu. Kalau tidak dapat, baru Quran dengan hadits. Kalau tidak dapat, baru Quran dengan tafsir sahabat. Kalau tidak dapat, maka sesuai dengan bahasa Arab. Maka ketika kita melihat, maka dia harus pintar bahasa Arab. Kalau ada orang menafsirkan sembarang tidak tahu bahasa Arab, maka tentunya tidak diterima. Itu yang dikatakan oleh Syekh tadi. Amma an yufassir al-Quran bighairi hadhihi turuq fahada batil. Imma bil Qur'ani wa imma bis sunnah wa imma bi qauli sahabi wa imma bi lughatil arabiyyah allati nazala biha wa la yufassirul Qur'an bighairi hadhil wujuh, kata beliau. Kata beliau, menafsirkan Al-Quran, adapun menafsirkan Al-Quran selain ini, cara ini, maka batil. Apakah dengan Quran, atau dengan sunnah, atau dengan ucapan sahabat, atau dengan bahasa Arab yang dengannya turun Al-Quran. Tidak ditafsirkan Al-Quran dengan selain sisi ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan beliau tegaskan lagi, amma tafsirul Quran bi ghairi hadhil wujuh fala yajuz li'annahu qaulun 'ala Allahi bila ilm. Masya Allah. Adapun menafsirkan Al-Quran selain tadi sisi itu, selain 4 tadi, fala yajuz, maka tidak boleh. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Adapun menafsirkan Al-Quran selain dengan 4 tadi. Apa tadi 4? Al-Quran dengan Quran. 2. Al-Quran dengan hadits. 3. Quran dengan ucapan sahabat. Karena mereka menyaksikan Al-Quran itu turun. Nabi ajarkan kepada mereka. Kemudian yang keempat, Al-Quran dengan bahasa Arab. Sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Kata beliau, adapun tafsir Al-Quran selain 4 ini, fala yajuz,
maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'annahu qaulun 'alallahi bila ilmi. Karena itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu bahaya itu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Anda paham ini? Kalau antum lihat orang tafsir Al-Quran selain itu, maka dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Beliau contohkan. Beliau bilang, "Falladzina yufassiruna al-Qur'ana bin nadhariyat la haditsah." Ya? Au ma yusammunahu bil ilmil hadits. Fahada khata'. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori baru. Teori-teori baru. Ya? Atau yang disebutkan oleh mereka dengan ilmu al-hadid. Ilmu baru. Yang mereka bilang ilmu, ya, teori, ya, nadoriyah berdasarkan penelitian. Fahada khata'. Maka ini salah. Jadi menghubungkan Al-Quran dengan kejadian-kejadian alam, itu jelas salah. Jelas salah. Iya. Wahada qaulun 'alallahi bila ilm. Ini adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Fannadhariyat hadhihi amalu bashar. Tusaddaq wa tukadzab. Wa katsirun minha yukadzab. Adapun ilmu nadhariyat, ilmu teori berdasarkan penelitian, ini kan amalan orang. Iya kan? Amalan orang. Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Dan kebanyakannya dusta. Kebanyakannya apa? Dusta. Bahkan dikatakan oleh beliau, ya'ti nadhariyah ukhra tubtilu hadin nadhariyat sabiqah. Bahkan datang nanti orang lebih menganggap dirinya lebih pintar lagi, penelitiannya lebih lagi, itu akan membatalkan penelitian yang sebelumnya. Paham kan? Ada orang buat teori turun hujan. Apa teori turun hujan dia bilang? Terjadi penguapan air laut. Terus ya, membentuk awan. Terus terjadilah hujan. Ini teori apa ini? Nadhariyat. Iya. Berarti kalau begitu laut kan ada terus. Kenapa hujan tidak terus? Karena setiap saat laut akan apa? Menguap dan membentuk awan. Gimana itu? Ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang apa? Al-Quran bilang, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tidak ada dibilang dibentuk dari air laut. Itu? Iya. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dia teliti. Teori turun hujan itu teori kekafiran. Karena mengingkari rububiyah. Orang musyrikin saja percaya rububiyah. Mereka percaya itu Allah yang menurunkan hujan. Orang musyrikin. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu orang musyrikin zaman dulu. Datang teori ini mengingkari rububiyah. Ini kekafirannya lebih parah daripada orang musyrikin. Lebih parah daripada apa? Orang musyrikin. Karena orang musyrikin yakin kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan. Dia akan bilang Allah. Mereka bilang tidak. Terjadi penguapan air laut. Sehingga membentuk awan. Awan turunkan hujan. Bukan Allah. Awan. Dari pembentukan air laut. Iya. Ini teori kekafiran. Ini baru satu. Banyak lagi teori yang mereka keluarkan. Yang mereka kadang sebagian orang hubungkan dengan Al-Quran. Hubungkan dengan hadits. Ya berdasarkan cocoklogi yang dia amalkan. Ini adalah tafsir ayat atau hadits yang salah. Jadi ingat baik-baik. Yang kita terima dalam menafsirkan Al-Quran, 4. Kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran, selain 4 ini, batil. Salah, tidak diterima. Karena Al-Quran hanya boleh ditafsirkan, dijelaskan dengan Al-Quran, atau dijelaskan dengan hadits, atau dijelaskan oleh ucapan sahabat, atau sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Ini paling terakhir. Selain ini, batil. Selain ini, batil. Dan ini yang dicontohkan oleh penulis di hadapan kita. Jadi ada ayat Al-Quran, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum
Qaulul haqqa wa huwal aliyul kabir. Beliau tafsirkan dengan hadis. Beliau tafsirkan dengan apa? Hadis Nabi SAW. Ini Masya Allah sangat indah apa yang beliau contohkan kepada kita. Kemudian beliau bilang, Wanin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amr. Mirip dengan tadi supaya lebih jelas lagi. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan wahyu. Ini sampai di sini menetapkan sifat berbicara untuk Allah. Allah berbicara, ada suara, ada huruf. Tentunya tidak sama dengan bicaranya makhluk. Hadis ini membantah keyakinan orang-orang filsafat dari kalangan Mu'tazilah. Demikian pula yang semisal dengan mereka yang mengatakan Allah tidak berbicara. Demikian pula sekaligus membantah orang-orang Asy'ariyah yang punya keyakinan bahwa Allah berbicara tapi tidak ada hurufnya. Tidak ada suaranya. Di sini hadits bilang takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Namanya bicara itu ada huruf, ada suara. Makanya keyakinan yang benar, Al-Quran itu kalamullah. Paham ya? Huruf yang tertulis itu kalamullah. Tintanya makhluk. Buatan manusia. Paham kan? Tapi yang ditulis itu kalamullah. Baca suaranya pembaca Al-Quran itu apa? Suaranya pembaca Al-Quran yang dia suarakan, yang dia lafadzkan adalah apa? Kalamullah. Paham ini? Kalamullah. Karena keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah berbicara. Ada suaranya, ada hurufnya. Ada suaranya, ada hurufnya. Itu berdasarkan dalil Al-Quran, hadits, dan sepakat kaum muslimin akan hal tersebut. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Jadi ini hadis sangat jelas. Hadis ini sangat jelas untuk membantah keyakinan itu. Lihat, takallama bil wahyi. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Ketika Allah berbicara, apa yang terjadi terhadap langit? Aqadatis samawati minhu rajfah au qala ra'da syadidah khaufan minallahi azza wajal. Maka langit langsung rajfah. Gemetar dengan gemetar yang sangat. Kenapa? Karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langit. Yang besar itu yang kita lihat tanpa tiang di atas. Tanpa tiang di atas. Itu kalau Allah berbicara gemetar. Dengan getaran yang sangat kuat karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Fa'ida sami'a dzalika ahlus samawat. Apabila ini tadi fuzzi'an kulubihim. Keadaan malaikat di sini. Sampai kalau didengar oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. So'iku. Mereka langsung pingsan. Jatuh. Wa kharru lillahi sujada. Mereka langsung tunduk untuk Allah Subhanahu wa taala sujud. Jadi mereka semuanya pingsan. Tidak ada yang mendengarnya. Fayakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Ini hadis lebih jelas lagi. Yang pertama sekali angkat kepala Jibril. Malaikat yang diwakilkan untuk membawa apa? Wahyu. Jadi yang pertama sekali mengangkat kepalanya Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyi bima arada. Maka Allah berbicara kepada Jibril berupa wahyu darinya dengan apa yang diinginkan. Jadi Allah berbicara kepada Jibril. Membantah keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Katanya Allah tidak berbicara. Tapi Allah lemparkan, berikan, ilhamkan di hati Jibril. Kemudian Jibril ilhamkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada pembicaraan sama sekali. Ini hadis sangat jelas membantahnya. Tapi mereka katakan itu hadis ahad. Dhaif. Tidak bisa diterima dalam bab keyakinan. Tidak bisa diterima dalam bab keyakinan. Tentunya itu pemahaman yang keliru. Karena hadis selama sahih wajib kita amalkan. Selama sahih wajib kita terima. Iya.
Jadi yang pertama sekali mengangkat kepala adalah Jibril, maka Allah berbicara kepadanya dengan wahyunya. Tumma yamuru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril kan turun membawa wahyu. Dan ini juga dengan hadis juga sebelumnya menunjukkan bahwa Allah itu di atas, membantah keyakinan orang-orang hululiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Maksudnya di mana-mana. Ini hadis membantahnya. Allah berbicara kepada Jibril, kemudian Jibril turun. Berarti Allah di mana? Hah? Di atas. Di atas. Penetapan bahwa Allah di atas itu, Al-Quran, hadis, sepakat para ulama salaf, yang mengingkarinya hanya orang-orang hululiyah. Orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana. Atau Allah itu menyatu di badannya. Na'udzubillah. Ya, yang seperti itu kafir. Keluar dari Islam. Seperti Ibnu Arabi dan yang semisalnya. Yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau dia yakini ini, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, mengingkari kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat. Bahkan bertentangan dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Karena akal sehat itu selalu mengatakan dan menunjuk Allah di atas. Demikian pula fitrah yang selamat. Kalau anak kecil ditanya di mana Allah, itu fitrah yang selamat maksudnya. Belum dimasuki oleh pemikiran sesat. Anak kecil ditanya di mana Allah, pasti dia bilang di atas. Kalau fitrahnya masih selamat. Jadi itu mengingkari itu. Iya. Maka di sini dibilang yamurru Jibril alal malaikat. Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama sa'alahu malaikatuh. Setiap dia lewat di satu langit, maka malaikat di langit itu akan bertanya kepadanya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib. Sekali lagi kita tegaskan, malaikat tidak tahu perkara gaib. Tidak boleh kita minta kepadanya. Tidak boleh kita beribadah pada malaikat. Karena tidak tahu perkara gaib. Ini Jibril hanya yang tahu. Mereka akan tahu kalau apa? Jibril kasih tahu bahwa Allah telah berkata demikian. Jadi mereka bertanya, "Mada qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqul, maka Jibril bilang, "Qalal haqq." Allah ke Rabb kita katakan al-haq. Karena la ya'tihil batil. Tidak pernah datang dari sisi Allah itu kebatilan. Semua yang datang dari Allah pasti benar. Tidak ada kebatilan. Wa huwal aliyul kabir. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka seluruh mereka ucapkan seperti ucapan Jibril. Jadi Jibril kan tadi bilang kepada mereka apa? Qalal haqqo. Maka mereka juga bilang qalal haqqo. Mereka juga bilang apa? Qalal haqqo. Ini Masya Allah. Ya, bagaimana malaikat tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ini dua hadits dan satu ayat yang beliau bawakan, ya, dan kita sudah sebutkan tadi. Yang beliau inginkan di sini adalah menyampaikan kepada kita bahwa malaikat itu sama dengan kita, makhluk juga. Tidak mengetahui perkara gaib. Tentunya tidak punya hak sedikit pun untuk diibadahi, diserahkan doa kepadanya, atau bertawakal kepadanya. Tidak ada haknya sama sekali. Tidak ada haknya sama sekali. Siapa yang menyerahkan hak peribadatan, apakah doa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hukum orang yang melakukan tersebut tentunya keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita tegaskan juga masalah lain. Malaikat saja yang dekat kepada Allah, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Maka selain malaikat, lebih-lebih tidak boleh. Apakah dia orang soleh ataupun bukan orang soleh? Apakah dia manusia ataupun benda mati? Ya, berupa pepohonan, sungai, laut, semuanya tidak
ada sama sekali yang mampu memberikan manfaat atau memberikan apa? Bahaya, mudarat. Tidak ada. Yang bisa memberikan manfaat ataupun bahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Mereka tidak ada hak sama sekali dalam hal tersebut. Ini Masya Allah yang beliau ingin tegaskan kepada kita. Kemudian setelah itu, beliau akan sampaikan kepada kita tentang syafaat. Karena banyaknya orang meminta syafaat di kuburan atau di malaikat. Maka beliau sampaikan kepada kita nanti hukum seputar syafaat. Hukum seputar syafaat. Insya Allah ini kita ambil tentunya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang membela Al-Quran dengan cara aksi unjuk rasa? Apakah ini sudah benar? Iya. Perlu kita ketahui bahwa membela Al-Quran, membela para nabi dan para rasul, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah, kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Allah tentukan dan apa yang Nabi gariskan untuk kita. Semua dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis, syariat kita sudah sempurna. Semuanya. Tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Dan tidak ada satupun anjuran di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadits Nabi SAW, serta tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, bahwa mereka membela Al-Quran dengan cara apa? Berdemo. Kumpul-kumpul di jalan. Iya? Atau di lapangan. Untuk meneriakan hal tersebut. Untuk meneriakan hal tersebut. Itu tidak ada tuntunannya. Dan apa yang mereka lakukan, tentunya kerusakannya pasti lebih besar daripada kebaikannya. Ketika kerusakannya lebih besar daripada kebaikan, demo macet jalan, banyak orang mau keperluannya tidak jadi gara-gara mereka. Nah, ketika ada mudaratnya, maka daf'ul madar muqaddam ala jalbi manfaat. Ini kalau seandainya boleh ini. Kalau nyata saja boleh, maka kalau ada dorornya lebih besar, maka kaidah dalam syariat kita mengangkat doror, mengangkat bahaya, meniadakannya dan menghilangkannya, itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Anggaplah ini ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Ada bahayanya lebih besar. Maka tidak boleh kita tempuh ini manfaat untuk mendatangkan apa? Bahaya lebih besar. Tidak boleh. Kalau seandainya benar. Kalau seandainya itu dianjurkan. Apalagi yang tidak dianjurkan tentunya. Iya, karena agama Allah tidak boleh dibela dengan hal yang tidak dituntunkan. Agama Allah tidak boleh dibela dengan apa? Hal yang tidak dituntunkan. Tidak boleh sama sekali dan itu haram hukumnya. Dan boleh nggak kita mengambil ilmu kepada organisasi yang suka demo? Tidak boleh. Tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan condong kepada orang-orang dolim. Sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Orang yang demo jelas dolim. Dia dolimi dirinya sendiri dan dia dolimi orang lain. Jangan condong kepadanya. Kamu akan disentuh oleh api neraka. Kamu akan disentuh oleh api neraka. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Jangan mengambil ilmu darinya. Karena kalau mengambil ilmu darinya, kita akan condong kepadanya. Dan kalau kita akan condong, maka kita akan sesat. Karena ketika condong kepada orang sesat, Allah akan menyesatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, Allah akan memalingkan hati mereka. Allah akan memalingkan hati mereka.
Dan juga Allah ingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih jalan Rasul. Berdemo menyelisih jalan Rasul. Kata Allah, hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perkara Rasul. Perintah Nabi SAW. Anjuran dan tuntunan Nabi SAW. Kenapa harus hati-hati? Allah sebutkan hikmahnya. Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Tahu fitnah? Bukan fitnah bahasa Indo. Yang fitnah maksudnya dia bicarakan sini ke sini memfitnah. Bukan, fitnah di sini az-zaik. Mereka akan ditimpa oleh kesesatan. Siapa yang keluar dari jalur Nabi SAW, maka pasti sesat. Karena sudah itu ancaman. Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Az-zaik, kesesatan. Karena siapa yang menyelisih Rasul, sesat. Sesat. Ini di dunia. Di akhirat, disebutkan mereka akan ditimpa oleh adabun alim. Siksaan yang menyakitkan mereka. Yang sangat menyakitkan mereka. Maka tidak boleh kita condong pada mereka. Karena nanti akan menyebabkan kita ikut kepadanya. Kita ikut kepadanya. Apa Ustaz? Pertanyaan Ana di luar tema. Alhamdulillah setelah menjelaskan ke ayah Ana hukum memelihara anjing, ayah Ana akhirnya ingin melepaskan anjing itu. Iya. Yang mau kami pertanyakan, apakah boleh anjing tersebut diberikan kepada orang kafir, non-Islam, sebagai hadiah? Iya. Pertama, kalau dia lepaskan saja untuk makan di permukaan bumi, itu lebih aman. Tentunya. Lebih aman. Ya kan? Dilepaskan saja. Siapapun mengambilnya itu urusannya nanti. Dilepaskan saja untuk makan sendiri, itu lebih aman. Tapi kalau dia kasih kepada orang kafir, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Untuk terlepas, bukan untuk hadiah, ya, tapi untuk terlepas dari yang tidak boleh dalam syariat. Boleh saja. Seperti Nabi SAW pernah hadiahkan kepada Umar pakaian apa? Sutra. Kemudian dia kata, ini kan haram. Pakaian sutra haram bagi laki-laki dari umat Islam. Maka Umar memberikan kepada saudaranya yang masih kafir. Saudaranya yang masih kafir. Mungkin bisa kita pahami itu. Itu yang dilakukan. Iya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Baik, kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Bismillah, terkait dengan video yang kebanyakan orang ketika men-share video yang menampakkan wajah para ahli ilm, itu mereka menutupnya. Itu mereka menutupnya, dan ada yang bilang jika menutup wajah termasuk bentuk tidak adab terhadap ahlul ilm. Karena di video tersebut mereka telah ridho di video. Bagaimana tanggapannya tentang hal tersebut? Iya, Masya Allah, perlu kita ketahui bahwa teman-teman yang menutup muka dari para ahlul ilm ketika mereka men-share video, ya, itu mereka tutup bukan karena menghinakannya atau merendahkannya, tapi karena untuk hati-hati. Untuk hati-hati supaya kalau di-share ke akhwat, dia lebih bisa menundukkan pandangannya, jangan sampai dia terfitnah. Yang dia dengar bukan ceramahnya, tapi gagahnya nih syekhnya, di. Iya kan? Ini kalau yang gagah. Iya kan? Jadi dia akan terfitnah kepada apa? Wajahnya. Ya, bukan kepada ilmunya. Ini sebenarnya perlu kita ketahui. Itu niatnya, bukan untuk merendahkan. Ketika niatnya seperti itu, alhamdulillah, itu bagus. Itu hal yang baik untuk menutup pintu apa? Pintu fitnah bagi sebagian orang. Jadi itu tidak dianggap tidak beradab. Karena kembali kepada apanya? Kembali kepada niatnya. Itu sebenarnya. Karena juga, alhamdulillah, yang menutup ini sebenarnya bukan juga dari kalangan ikhwan juga. Kadang juga untuk apa? Akhwat. Kalau dia share ke situ. Iya. Itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka maksudkan. Bukan untuk menghinakan atau apa? Merendahkan. Kalau niatnya seperti itu, alhamdulillah, itu tidak ada masalah. Itu namanya babnya hati-hati. Babnya apa? Hati-hati supaya tidak jatuh dalam kesalahan. Tidak jatuh dalam hal yang lain. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ada sebagian orang. Kalau dia lihat, dia bilang, Masya Allah, gagahnya ustadznya itu, di syekhnya. Iya. Bahkan ada pernah bilang sama saya cerita ada syekh saya begini. Gimana itu syekhnya? Gagah nggak? Maksudnya kamu laki-laki kenapa tanya syekh gagah? Iya, maksudnya begitu. Ya, yang saya perkiraan, saya kira akan ditanya, ilmunya gimana itu? Masya Allah. Dia tanya, gagah nggak? Gimana? Begitu. Iya. Ini laki-laki, Pak. Jangan ketawa. Bagaimana lagi kalau perempuan? Begitu. Yang jelas perempuan itu kurang akal, kurang agama. Kadang perasaan yang dia dahulukan. Ya, kadang dia perasaan yang dia
dahulukan. Jadi kalau maksudnya seperti ini, tidak ada masalah. Walaupun syekhnya itu apa? Sudah ridho. Dia bukan ridho untuk digambar, tapi dia ridho menyampaikan ilmu lewat media itu. Lewat media itu. Daripada hanya orang yang lain yang salah menyampaikan lewat media itu, dia juga bisa masuk. Kan ini media bisa dimanfaatkan kepada yang salah, bisa juga ke yang benar, wasilah. Hanya sekedar apa? Wasilah. Jika dia tutup karena niat itu, maka tentunya tidak dikatakan tidak beradab. Tidak dikatakan tidak beradab. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bismillah, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika teman pinjam motor anak, lalu pas dikasih kembali, biasa full bensinnya. Alhamdulillah, bersyukur Ki. Ya. Yeah. Lalu biasa juga diberikan, mohon padahal kita, mohon apa ini? Mohon padahal kita tidak memintanya. Apakah ini termasuk riba? Tidak. Apakah itu termasuk riba? Tidak. Kan ini maksudnya bukan dalam bab apa? Bukan dalam bab pinjam meminjam dalam keadaan apa? Seperti gadean. Pinjam uang, ini jaminannya. Ya, ini masuk dalam bab apa? Apa masuk dalam bab apa ini? Ya, bukan masalah qard, tapi masuk dalam bab ariyah. Pinjam yang bukan riba. Pinjam yang tidak masuk dalam bab apa? Riba. Akadnya bukan akad muawadot, bukan akad transaksi jual beli pinjam meminjam, tapi akadnya tabarruat, berbuat baik. Nah, dia sudah berbuat baik kepada kita. Kalau bisa kita balas dengan lebih, Masya Allah. Hal yang bagus. Hal yang baik. Kan ini masalah apa ini? Babnya apa ini? Tabarruat. Kita bukan jual manfaat motornya. Tapi kita apa? Berikan motornya cuma-cuma membantunya. Kemudian dia kembalikan lebih, dia balas dengan hal yang lebih. Alhamdulillah. Itu bab tabarruat. Tidak masuk dalam riba. Tidak masuk dalam riba. Yang riba itu, kalau kita gadekan motornya, gadekan, kita pinjam uang. Pinjam uang kepada dia. Kemudian dia jaminkan motornya. Dia jaminkan apa? Motornya. Nah, motornya ini kita pakai. Kita apa? Pakai. Maka manfaat yang di belakang pinjaman ini, itulah riba. Itulah apa? Riba. Atau kita tidak pakai. Tapi saat kembali uang tak. Kita kasih pinjam. Tadi kita kasih pinjam uang 100.000 kepada dia. Dia pinjamkan. Ini pegang motorku. Sampai saya kembalikan uang. 100.000 itu. Datang dia kembalikan uang 100.000. Kita kembalikan motornya dalam keadaan apa? Penuh bensinnya. Padahal tadi tidak. Itu riba namanya. Kan akadnya muawadot. Akad transaksi pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Itu baru riba. Kalau akadnya tabarruat, hanya sekedar berbuat baik, maka tidak masuk dalam riba. Tidak masuk dalam riba. Apakah memindahkan kuburan orang tua dari pemakaman COVID ke pemakaman keluarga termasuk melawan pemerintah? Kalau kita izin pada pemerintah yang menjalankan hal tersebut, kemudian dia izinkan untuk dipindahkan, tentunya tidak melawan. Ya, tidak melawan. Tentunya. Ya. Dan pada dasarnya, tidak boleh kita memindahkan kuburan kalau tidak ada maslahatnya. Itu pada dasarnya. Kita tidak boleh memindahkannya. Kecuali kalau ada apa? Maslahatnya yang lebih kuat. Ya, maslahatnya yang lebih kuat. Iya. Sudah? Ada yang bertanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silakan Peru. Terkait dengan keyakinan dengan kitab Lagaligo, Ustaz. Kitab Lagaligo. Di Bugis itu terkenal sekali kitab.
dan diyakini bahwa beberapa tulisan di dalam kitab itu benar. Contoh kemarin banyak katanya merpati-merpati, burung-burung jatuh, ditafsirkan orang-orang Bugis itu pesawat-pesawat jatuh. Akhirnya mereka yakin dengan kitab tersebut. Bagaimana hukum meyakini kitab tersebut dan membenarkan isi-isinya, Ustaz? Dilihat apa isinya itu kitab. Kalau isinya khurafat dan tatoyur, ya seperti keyakinan yang disebutkan, kalau ada burung merpati maka ada pesawat jatuh, kalau ada burung hantu bunyi maka ada yang meninggal, ya kan? Apalagi, iya, itu namanya tatoyur, khurafat, ya khurafat. Apa tatoyur kalau bahasa kita? Ayo. Tahayul, tahayul, mitos, anggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Ada merpati jatuh, oh pesawat jatuh. Ya. Yang lebih parah lagi dengar terakhir ini ada gempa, ada banjir, ada pesawat jatuh. Ini karena ada yang meninggal. Iya, karena ada yang meninggal. Ini jauh. Ini peramal dari mana ini? Hukumnya ini dia tahu perkara gaib. Kejadian alam tidak ada kaitannya dengan meninggalnya atau hidupnya atau lahirnya seorang. Tidak ada kaitannya dengan lahirnya atau meninggalnya seorang. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Semua itu adalah ketentuan Allah. Jadi dilihat isinya itu. Kalau isinya penuh dengan khurafat, tahayul, maka tidak boleh dibaca, tidak boleh diambil. Harus dibakar. Iya. Yang kedua, Ustaz, terkait muamalah dengan apa lagi bahasa? Waria. Muamalah? Muamalah dengan waria. Ini waria terkenal sekali, Ustaz. Dan Mau dipakai endorse. Apa hukumnya mengambil waria sebagai endorsement? Tidak ada kayak yang lain, Pak. Lagi viral, Ustaz. Jadi kalau enggak boleh, Ustaz, kami enggak. Iya. Iya, jadi begitu. Jangan sampai nanti ada ridho. Enggak boleh, Ustaz, ya. Iya, pada dasarnya. Ustaz. Iya. Terus bagaimana kalau dia datang ke sini berobat? Itu Apa masalah kita lain. tolak atau Dilihat nanti. Apa mudaratnya kalau kita tolak? Begitu. Iya. Itu sebenarnya kemarin anak tanya. Maksudnya sebelum saya sudah diskusikan. Apa saya kemarin kita berbicara tentang apa kendalanya dalam usaha itu. Maksudnya dalam usaha kita di sini, Pak Heru. Jadi antara yang disebutkan adalah kadang ada seperti itu. Yang datang, dia laki-laki, tapi dia sudah ubah menjadi perempuan. Iya. Apa hukum kita melayani itu? Maksudnya pada dasarnya kita bilang tidak boleh. Karena kita akan mendukungnya. Hanya saja ternyata setelah saya dapat cerita, kita jangan terima. Tetapi bahaya itu. Karena mereka ini ikatannya kuat. Ketika satu diganggu, dunia hancur. Orang yang begitu itu, begitu asli. Jadi ketika ditahu bahwa doronnya lebih besar, itu tadi. Ketika doronnya lebih besar, kalau kita tolak, kita tidak mengapa terima dengan hati yang mengingkari. Mungkin bisa kita pahami itu. Sama dengan itu tadi. Nah, kalau ini kan pilihan tak yang tadi. Iya, karena kan kita boleh memilih pakai atau tidak. Beda yang ini nih. Iya, yang ini lain cerita karena dorornya lebih besar. Bahkan ibu-ibu bisa terpengaruh dengan ini yang asli bapak-bapak. Iya, bisa. Makanya perlu kita kaji, itu yang saya kaji kemarin, yang kita kaji. Karena itu kaidah tadi yang saya sebutkan, daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfaah. Kita menutup bahaya, itu lebih dahulukan daripada mendapat manfaat. Itu wallahualam.
Silakan Pak Salim, pertanyaan terakhir. Tadi Ustaz ada pertanyaan bahwa Silakan. anjingnya mau di apa? Kalau dilepas Ustaz anjingnya dilepas alam begitu. Kalau Iya. ada yang maksudnya kan Digigit. dikuatin Ustaz, ada yang digigit kalau dia lepas begitu. Masa? Iya. Gimana Salim? Gimana Salim? Serius Salim? Saya serius tanya ini. Iya, Ustaz. Hmm. Ada anjing Ustaz. Iya. Ya, Anjingnya mau dilepas. Iya, Ustaz. Ternyata anjingnya Ternyata anjingnya ini anjing herder Ustaz. Yang anu itu yang galak Ustaz. bahan. Itu kalau dilepas di kota Ustaz banyak dia kejar. Hmm. Iya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau Baik. tiga orang dia gigit itu orang Ustaz. Baik. Jangan lepas di kota, lepas di gunung. Gampang ceritanya. Kenapa kita harus paksa lepas di tengah kota? Nah, kita tahu akan menggigit orang. Maka kita lepas di gunung. Pergi ke mana? Malino. Nah, atau di mana Kak Salim? Lepas di gunung. Nah. Alhamdulillah. Jadi antum yang punya bapak itu yang pelihara anjing. Salim? Diketahui pelakunya ini. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan ya berarti ya. Dengan pertanyaannya Salim. Jadi itu cabang dah. Sudah 3 kali bertanya itu ya. Iya, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.